Saya pernah mendengarkan atau menyimak beberapa YouTube tentang tausiah Bu ya, yaitu tentang ruh yang meninggal itu kembali ke rumah selama 7 ataupun bahkan 40 hari. Yang ingin saya tanyakan, ruh yang sudah meninggal itu yang setahu kami, ilmu yang kami dapat itu kembali ke Allah. Nah, kemudian yang kembali lagi selama 7 atau 40 hari ini ke rumah itu apa gitu menurut? Pertanyaan bagus ya. Jadi para arwah itu diizinkan Allah, bukan berarti dia jalan-jalan, bukan. Diizinkan Allah untuk melihat keluarganya, diizinkan Allah jumpa dengan orang yang perlu dia jumpa. Ntar tunggu dulu, ada yang bilang apa tadi? Kalau ruh sudah meninggal langsung ke Allah. Enak bener ente. Ya, emang langsung ke Allah? Enggak. Orang ruh masuk ke alam kubur, dihisap dulu, hisap pertama, lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir. Emang situ siapa? Langsung ke Allah. Maaf ya Bu ya, ini canda kita aja. Ruh kalau meninggal tidak langsung jumpa dengan Allah, tidak langsung jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia akan menghadapi pengadilan dan imigrasi alam barzakh. Gak langsung. Siapa yang ngajarin begitu? Enak bener dia begitu. Pengen aja di murid dia. Kalau emang dijamin begitu, gak usah pakai ilmu aneh-aneh. Maka apabila seseorang meninggal, kalau di hadis yang sahihnya, langkah terakhir baru datang pertanyaan Munkar dan Nakir. Tapi antara langkah itu udah mulai dihisap itu, tapi hisap kecil, udah mulai dipersiapkan sehingga Munkar Nakir tinggal ngasih pertanyaan 2, siapa Tuhanmu, dan yang kedua siapa nabimu. Gak langsung ketemu Allah. Namanya alam barzakh. Barzakh itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dia bukan dunia, dia bukan akhirat, tapi ulama kita berdamai dan mengistilahkannya awal akhirat, tapi itu kurang tepat. Akhirat bukan barzakh. Barzakh lain, akhirat lain. Barzakh itu akhir dari dunia dan permulaan sebelum akhirat gitu ya, pra akhirat dia. Itu didapat dari beberapa riwayat yang kita temukan dari Imam Al-Qurtubi di kitab Tazkirah. Saya nggak ngarang Bu, saya dapatnya dari Imam Al-Qurtubi kitab Tazkirah. Jadi ada riwayat begitu. Tapi riwayat ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Jadi dia bukan untuk dipercaya, dia hanya untuk diiktibarkan. Dia hanya untuk diambil pelajarannya, bukan untuk diyakini. Bisa membedakan tasawuf itu wilayah rasa, wilayah pengalaman. Kalau akidah wilayah yakin. Beda nggak? Pengalaman tidak untuk dipercaya. Ada ulama, dia wali Allah, dia meninggal keluarganya, meninggal gurunya, meninggal muridnya, dia dijumpa, datang ke rumah. Bukan datang pakai fisik, dia datang dengan rohani. Maka ada nanti keluarganya yang mimpi, atau ada orang yang Allah berikan kasyaf rohani, dia menyaksikan secara rohani. Itu maksudnya. Diambil dari kisah itu. Jadi kasih tahu orang yang tanya, ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman ruhani. Contohnya ada Imam Junaid meninggal, belum nyampe 40 hari muridnya mimpi. Bertanya muridnya, wahai tuanku, wahai tuan syekh, selama engkau masuk ini beberapa hari ini, apa yang paling berat di alam kubur? Apa jawaban Imam Junaid? Wah, semuanya gampang kecuali apa? Nyeleneh. Nyelenehnya sufi itu suka ngomong aneh-aneh, ngomong-ngomong suatu ma'rifat yang jelimet, atau ngomong sesuatu yang gak pantas dia omongin. Misalnya Bang Dik nih lagi mabuk ma'rifat terus ngomong akulah Allah gitu. Itu yang begitu tuh susah hisapnya ya, malaikat juga bingung, ini orang mau dihisap pakai siapa, pakai apa caranya, ukurannya apa. Karena nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, dijawab akulah Allah, kan gue kok malaikat bingung jawaban begituan ya. Nah, nanti yang menghisap dia langsung Allah itu, bukan malaikat ya. Mungkin Bang Dik modus biar langsung ketemu Allah. Jadi gitu ya Ibu ya. Ibu siapa tadi? Bu Murni ya. Jadi bedakan wilayah akidah dengan wilayah pengalaman rohani. Jadi saya rujukannya kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, ada beberapa kisah yang menyebutkan itu, dan juga kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, imamnya Salafi. Kalau Qurtubi mazhabnya Maliki, dia punya tafsir Al-Qurtubi, punya syarah Muslim, syarah Qurtubi, dan punya kitab favorit saya dari remaja. Jadi umur 13 tahun saya baca kitab itu. Belum lancar baca kitab, saya sudah baca Mukhtasar dari Imam Sya'raninya. Wallahu a'lam bis shawab.